nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat pada hari ini kita bisa berkumpul berada di tempat ini, di majelis taklim yang insya Allah penuh berkah. Dan nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Kita bisa berkumpul, bertemu kembali, bertatap muka kembali untuk yang kesekian kalinya. Seberapa kali itu? Baru 2 kali padahal ya. Sekarang akhirnya. Bosan tuh Bu? Saya tidak akan pernah bosan mengajak ibu-ibu untuk bisa berangkat ke Baitul, karena saya yakin pasti bisa. Insya Allah. Amin. Ya, saya berada di tengah-tengah ibu-ibu ini berapa bulan yang lalu, Ustaz? Berapa bulan yang lalu ya Bu ya? Ada 2 bulan? 2 bulan yang lalu. Ya, waktu itu saya datang belum ada yang daftar. Ini saya datang lagi yang kedua, sudah ada yang ya 20 orang. Subhanallah. Alhamdulillah. Nanti saya datang lagi yang ketiga, sudah ada yang daftar 1 bis. Amin. Ya. Di Garut, di desa mana itu namanya? Linggajati. Oh, Linggapukti. Ya. Kemarin terus daftar ayah tadi dia. Ayah. Coba ngajak. Ibu, supaya saat dikenal, semakin dekat kita semakin kenal. Nggak usah malu-malu Bu. Maju Bu, maju. 1, 2, mana lagi? 3. Pokoknya ayah ibu-ibu tujuan dari daerah sini. Ya, Bu, tolong isi Bu. Justru kita harus bangga. Ya, ketika ibu sudah bisa mendaftar, memberikan contoh kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah daftar itu bisa menarik yang mungkin mereka masih ragu untuk mau mendaftarkan umroh. Informasi Bu, haji ayeuna daftarnya lama, itu nunggunya sampai 40 tahun kalau di Bandung. Di kabupaten mungkin kurang lebih sekitar 30 tahun. Ya, Ibu kebayang kalau Ibu daftar haji sekarang nunggu 30 tahun. Mending nunggu keukuran ya Bu. Karena Korojo udah daftar, jadi kalau Korojo daftarkan haji bisa berangkat. Tapi lamun ayeuna kita baru daftar haji usia segini rata-rata seberapa ya ayah 25 tahunan. 17. Kelihatannya saya masih muda-muda ini ibu-ibunya. Saya lihat belum ada yang di atas 50 tahun. Ya, rata-rata nih 50 Ibu. Nah itu Bu. Jadi usia kita tidak berasa, semakin hari bertambah, semakin tua. Ya,
Bu, jadi kalau ibu mau berangkat umroh jangan pernah ragu. Ya, niat yang sungguh-sungguh, karena saya yakin bisa. Kalau kita niat sungguh-sungguh, Allah akan mampukan ibu untuk bisa berangkat berumroh. Soalnya kenapa Bu? Saya yakin pasti bisa. Ada Ibu Nasah di sini? Mana Bu Nasah? Tadi saya baru ketemu sama dia. Ini Atom dari depan. Dia baru pulang jualan. Ibu tahu profesi Bu Nasah apa? Pasti sekampung semua tahu ya. Ibu Nasah pedagang cireng. Itu luar biasa. Pedagang cireng. Ibu berapa tahun ngumpulin uang? 7 tahun? Sanes, ngumpulkan aku seberapa tahun? Ustaz 17 tahun dibalik ke sudah 7 hiji. Bu, berapa tahun ngumpulin uang? 5 tahun, 6 tahun? 5 tahun Bu? Bu, 3 tahun. 3 tahun mengumpulkan uang dengan berjualan cireng, tapi alhamdulillah bisa berangkat umroh. Saya kenapa selalu Ibu Nasa ini dijadikan ini apa namanya testimoni, ya, karena memang Ibu Nasa luar biasa. Ibu Nasa, seorang Ibu Nasa pedagang cireng, dia bisa berangkat umroh. Karena apa Bu? Karena peyem, dia sisihkan dananya untuk bisa berangkat umroh. Ya, ibu-ibu mau berangkat umroh nggak? Nah, gini suaranya gila. Dia masih gak mau yakin pakai umroh teh. Yakin bisa Bu? Yakin. Harus yakin ya Bu? Bu, berdiri yuk. Siapa yang mau pergi umroh berdiri? Yang mau pergi umroh siapa? Berdiri, semuanya berdiri. Kita baca talbiyah. Biar dimandiin sama Allah. Ayo. Ibu kan dari tadi duduk terus pegel, ya. Biar nggak pegel, sekarang berdiri sambil olahraga, ya. Gitu. Ibu yang di belakang mau pergi umroh nggak? Mau? Kok nggak mau pergi umroh berdiri? Ada Pak Ustadz Nawawi, ada Pak Ustadz Ade di sini. Nanti didoakan sama yang akan berangkat umroh di bulan Agustus. Ibu-ibu yang cepat berdirinya, cepat perginya. Amin. Ya. Sudah berdiri semua? Kemarin ada Ibu Epon. Mana Bu Epon? Sini Pak. Sini. Sini Pak, sini ke depan sini. Temenin saya. Ini Uma kemarin datang ke Bandung bikin paspor. Pak Yusuf sabaraha? 80 tahun Bu. Subhanallah. Saya pernah punya jamaah usianya lebih tua dari beliau. Ya, 87 tahun. Ibu tahu badannya seperti apa? Begini. Begini jalannya. Jalannya begini. Ini Ma Epon ya? Masih bisa tegak. Tapi yang saya bawa dari Padang itu posisinya sudah punggungnya sampai begitu. Tapi ibu tahu fisiknya luar biasa. Hebat. Tidak pernah pakai kursi roda. Umroh 3 kali selama dia di sana. Tahu Bu, dia profesinya apa? Profesinya pengangkut kayu. Non pengangkut kayu itu pengangkutan suluh. Ngangkut suluh dari gunung Bu, di Padang. Saya ketemu sama beliau di Jakarta. Beliau jamaah saya. Saya pernah berangkat ke Padang. Cuma waktu saya berangkat ke Padang tidak ketemu. Ketemu saya di Jakarta pas manasik. Usianya 86 tahun. Berangkat umroh sama saya tahun 2013 kalau nggak salah. Ya, saya bawa beliau dan saya salut. Saya usia 50 tahun aja kaki saya udah sakit-sakit Bu. Ya. Iya, dia usianya 86 tahun. Dia masih kuat jalan.
dan umroh 3 kali. Bayangin. Itu karena dia sudah terlatih fisiknya. Saya tanya, Ma bisa umroh dari siapa? Itu anaknya yang mau berangkatkan ibunya berangkat berumroh. Anaknya. Ya. Tapi dia mengumpulkan uang dari mana? Dari hasil jual kayu bakar. Jadi niat umroh itu bukan bagi yang mampu, ibu-ibu. Perlu ibu pahami, bukan bagi yang mampu, tapi bagi mereka yang mau. Dan Allah mampukan untuk bisa berangkat ke sana. Itu ibu kuncinya. Kalau kita bilang selalu bertanya, rukun Islam yang keberapa umroh dan haji? Udah tahu? 5. Anak TK aja tahu bahwa umrah itu adalah rukun Islam yang ke-5. Cuma orang selalu bilang, Bu, kan umrah dan haji itu bagi orang yang mampu. Mampu secara apa? Secara finansial, ekonomi, ya. Mereka memikirkan gedung rumah bertingkat, beli mobil dan lain sebagainya. Tapi umrah dan haji nomor sekian. Ketika sudah punya ini, punya itu, punya segalanya, baru kita terpikir untuk berangkat umrah. Ya, saya sudah berkecimpung di dunia umroh 15 tahun yang lalu dengan berbagai macam jamaah yang saya temui, dari kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, dari yang betul-betul tidak punya uang, dari yang betul-betul saja punya bubuk reot tapi bisa pergi umroh. Itu luar biasanya, ya, ketemu dari semua kalangan. Dan saya di sini hadir ingin menguatkan kembali kepada ibu-ibu yang belum pernah berangkat umroh, ya, kita bisa berangkat. Yang belum berniat, niatkan dari sekarang. Siapa yang sudah niat umroh? Ngacung? Ditanya yang sudah niat aja benar hese, udah kemana? Niatnya sudah. Niat, Bu. Coba kalau ditanya, kamu anu ngacung gancang, Bu, gancang pergi umrohnya, bismillah. Amin. Itu setiap ucapan itu adalah doa. Ibu-ibu harus yakin itu. Ya. Ini siapa sudah berniat umroh? Kita nggak langsung gitu nih ya, Bu. Saya langsung ya. Iya kan? Belum lihat ngacung, Bu. Disuruh ngacung buat BSE, Bu. Ngacung dia mungkin. Ngacung aja susah amat. Saya ngacung kalau bulu. Ngacung. Sisa kali ini dunia umroh ngacung. Nah, gitu atuh. BSE ngacung kepira. Itu apa, Bu? Itu ketika ibu yakin ibu bisa berangkat umroh, bumi dan seisinya itu akan mengaminkan ibu untuk bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Ya, jadi harus yakin ibu. Sedih kalau saya melihat ibu-ibu ditanya sih kan, Nun, ya. Maipun salah satu contoh, Ibu Nasah salah satu contoh. Ini ibu-ibu, ini ada berapa orang? Ada 100? 200 ada kali ya? Ya. Ada yang masih duduk, saya lihat. Ibu sudah gak kuat berdiri ya, Bu ya? Oh, kecapean? Atau kami, Bu? Atau bangkok kanan ya? Tapi udah umroh dah, Bu? Ayo, Bu. Ya. Bu, Ibu, Bu. Nah, kita baca talbiyah, mau? Biar kita cepat dipanggil sama Allah. Ya, Ibu ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma
Labai, labbaika innal hamda wa ni'mata wa mulka innal hamda wa ni'mata wa mulka la syarika lah. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata wa mulka innal hamda wa ni'mata wa mulka la syarika lah. Alhamdulillah kita sudah landing di Madinah. Amin. Ya Bu ya, mudah-mudahan doa kita dijabah semua. Amin. Mau ibu-ibu yang ada di ruangan ini bisa berangkat ke Bengkel. Amin. Silakan duduk kembali. Olahraga sekedar ibu. Ustaz lebih kata Ustaz berapa Ustaz? Oh sekedar beli asalnya 15 menit ya. Ya baik ibu-ibu. Waktu saya tidak banyak. Ya, jadi Madani Bandung Tour ya. Ibu tidak usah ragu dengan travel yang kami tawarkan. Ya, Madani Tour Bandung itu dengan punya moto ibadah tanpa ragu. Banyak solusi, banyak cara untuk ibu bisa berangkat ke Baitullah. Yang pertama, saya sudah pernah sampaikan. Ibu daftar, bayar DP 5 juta, ibu nabung, dicicil boleh. 100.000 boleh sehari, sebulan, setahun boleh. Kami sudah berdiri 15 tahun. Sudah ribuan jamaah yang sudah kami berangkatkan, baik umroh maupun berhaji. Ya, dengan berbagai macam cara tadi. Yang pertama tadi bayar DP, sisanya nabung dicicil. Ibu-ibu lunas, ibu bisa menentukan kapan ibu mau berangkat berumrah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bayar DP, ibu lunasin 1 bulan sebelum berangkat. Ibu berangkat. Yang ketiga, ibu bayar DP 5 juta, ibu berangkat umroh dulu, pulangnya baru bayar. Itu solusi juga Bu. Ya, bagi yang mau pakai dana kakak. Ya, jadi mau tuh umrohnya lanjut. Tapi solusi juga ya buat kita. Nah, terus yang keempat apa Bu? Dana talang. Yang keempat dengan apa? Bersyiar. Ibu sampaikan program ini, sampaikan program kita, programnya Madani ke saudara-saudara ibu, ke siapapun, tanpa terkecuali. Ibu kumpulkan jamaah, ibu undang saya untuk saya bisa bersyiar. Ya, insya Allah ibu kumpul banyak jamaah, ibu bisa berangkat umroh gratis. Jadi banyak solusi Bu. Dengan apa yang penting dengan kemauan, niat yang sungguh-sungguh. Ya, tadi yang sudah niat cing aja,
Yang sudah niat, kan tadi udah pada ngacung semua nih, ya. Terus nabung saja. Saya bingung kalau ditanya udah niat udah, tapi nyebut niatnya baru nulis gitu ya. Pokoknya langsung ditanya udah nabung langsung balap. Karena apa? Karena ibu tidak berniat sungguh-sungguh. Itu bukan niat namanya Bu. Itu namanya apa Bu? Mimpi. Jadi ibu selamanya akan bermimpi, ya halu, berhalusinasi, ya mimpi ke Baitullah. Ibu tidak akan pernah sampai ke sana. Tapi ketika ibu berniat dan ibu mewujudkan niat itu dengan menabung, itu baru namanya betul-betul berniat. Ya, jadi niat saja tidak cukup. Niat saja perlu diusahakan, diikhtiarkan, ya. Satu dengan doa pasti. Kedua dengan apa? Dengan menabung. Ya, itu syarat utama. Baru insya Allah ibu-ibu bisa berangkat umroh ke Baitullah. Ya, nah ini untuk ibu-ibu yang sudah mendaftar, nanti kami akan mengadakan manasik. Sebetulnya acara manasik kita di Kadipaten arah yang mau ke Tasik sebelum mana tadi Gentong, Sate Acan Gentong. Ibu, ayah pernah jalan ke daerah Tasik? Ada nggak? Atau ibu ayah tadi Tasik, arah ke Tasik dengan pesawat besar. Nggak tahu Bu? Tahu ya. Di daerah mana Bu? Kadipaten, ya. Nah, itu Bu nanti manasik kita, ya. Rencananya di daerah Kadipaten yang ada pesawatnya. Itu ada namanya pesawat Republik Indonesia. Jadi kita nanti manasiknya di atas pesawat. Belajar manasiknya di atas pesawat, ya. Kenapa saya milih di atas pesawat? Karena apa? Karena saya ingin mempraktekkan langsung bagaimana cara menggunakan duduk di kursi pesawat, bagaimana menggunakan toilet di pesawat. Prakteknya langsung di dalam pesawat. Jadi manasik kita di mana? Di pesawat. Pesawatnya di mana? Di Kadipaten, arah yang mau ke Gentong. Nanti sama Ustaz Ade kita semua pergi bareng-bareng di sana, ya. Kita akan manasik di sana. Selasa kita terbang, padahal belum terbang, karena pesawatnya tidak dalam posisi terbang, Ibu. Pesawatnya posisi diam, ya. Nah, nanti saya praktekkan bagaimana cara penggunaan toilet, ya, duduk di pesawat dan lain sebagainya. Di sana juga ada miniatur Ka'bah. Jadi setelah kita belajar teori manasik, kita akan belajar praktek tawaf dan sa'i sampai selesai. Ya, nanti manasik kedua, ya, kita akan lakukan di sini di Garut, ya, di masjid ini, dan manasiknya terbuka untuk umum. Ibu-ibu yang belum mendaftar boleh ikut manasik. Yang terutama yang sudah daftar tentunya. Tapi bagi ibu-ibu yang ingin bagaimana teori itu untuk manasik umroh itu, ibu boleh ikut acaranya. Ya, mau nggak Bu? Harus mau belajar Bu. Ibu nggak rugi. Ibu hanya diminta datang. Ibu tidak dipungut bayaran, gratis. Mau Bu? Gratis. Ibu datang duduk di sini mendengarkan ilmu yang luar biasa tentang umroh dan haji, rukun-rukun yang harus kita lakukan ketika kita berumroh di sana. Ibu belajar dulu walaupun ibu belum pergi ke sana. Bismillah, dengan belajar, ibu niatnya semakin kuat. Ya, ibu nanti dikasih makan gratis, gak akan diminta bayar sama saya. Ya Ustaz? Betul saya juga.
Ya, karena apa Bu? Itu keinginan yang kuat dari kami, ya, itu untuk mengajak semua kaum muslimin dan muslimat untuk bisa berangkat ke Baitul. Saya mau keliling seluruh Indonesia. Besok tanggal 21 saya terbang ke Sulawesi Tengah. Saya diundang datang ke Poso, ke Palu, sama ke Ampana di Sulawesi Tengah. Datangin siapa Bu? Datangin majelis taklim. Sama jamaah seperti ibu-ibu. Saya dari Bandung diundang ke Sulawesi Tengah. Untuk apa? Untuk memberikan manasik. Karena kita sudah ada jamaah kita yang mau berangkat bulan Agustus dari Poso. Ada yang dari Poso, ada yang dari Parigi, ada yang dari Ampana, ada yang dari Palu. Itu saya gabungkan. Dan kita nanti akan ada acara manasiknya di Poso. Sering dengar Poso Bu? Sering ya, karena Poso pernah terjadi kerusuhan. Dulu Poso itu Islamnya itu sedikit, ya, lebih banyak Nasraninya. Jadi Islam di sana tuh minoritas. Waktu terjadi kerusuhan Poso tahun 2010 kalau nggak salah. Karena tahun 2010 waktu itu saya lagi terbang ke Ambon, memberikan solusi di Ambon. Dan waktu itu juga terjadi kerusuhan juga di Poso. Ya, saya waktu Ibu bayangin waktu saya memberikan penyuluhan tentang umroh dan haji di Ambon, Bu. Ambon itu minoritas Islam di sana. Begitu saya datang di Ambon, saya landing, itu tank wajah di mana-mana. Saya kaget, saya pikir ada perang apa ini. Itu yang namanya rumah dibakar di mana-mana. Itu baru kejadian. Begitu saya landing di Ambon. Sampai bingung, Bu. Ada apa? Karena saya tidak pernah lihat berita. Saya nggak pernah nonton TV. Hampir tiap hari saya nggak pernah lihat TV. Karena kerja saya cuma keliling, bersiar. Ya, itu kejadian tahun 2010. Saya landing di Poso, saya mau memberikan syiar tentang umroh dan haji. Dan jamaah kami dari Ambon itu ada 1 bis yang berangkat. Padahal Islam minoritas di sana, di Ambon. Ya, sampai saya dikawal untuk datang ke tempat. Kejadiannya tahu nggak Bu tahun 2010 apa? Di sana kan perang agama ya, itu kan ras. Itu ada yang ibu hamil, diperkosa, dibunuh, digorok di depan suaminya. Kebayang nggak Bu? Bagaimana dendamnya seorang suami melihat istrinya dalam kondisi hamil, diperkosa di depan matanya, udah gitu dibunuh. Allah, itu kejadian di Poso. Dan saya tiba pada saat kejadian itu. Setelah itu saya nggak bisa pulang ke Jakarta karena tidak ada penerbangan. Akhirnya saya menunggu 1 minggu sampai kerusuhan di sana sudah dianggap aman. Baru ada penerbangan pertama, saya bisa kembali pulang ke Jakarta. Itu Bu. Jadi pengalaman saya tuh luar biasa. Hanya untuk mensiarkan, mengajak saudara-saudara kita untuk bisa berumroh, menyempurnakan ibadah kita yang kelima. Rukun Islam yang kelima itu harus kita sempurnakan. Ya, dengan apa? Dengan ibadah umroh atau ibadah haji. Makanya kenapa saya hadir kembali di sini, meyakinkan kembali Ibu, ya. Ngapain Bu, saya jauh-jauh sampai ke Sulawesi Tengah, ke Sulawesi Selatan, ke Sumatera, sampai ke Ambon. Ya. Sementara saudara-saudara saya yang dekat di Garut, banyak sekali yang belum bisa berangkat ke sana. Ibu tahu, di sana, di Sulawesi, saya itu sampai ke pedalaman Sulawesi, ada namanya Bira. Tanjung Bira itu perkampungan jauh sekali. Saya dari bandara untuk menuju ke lokasi itu kurang lebih 12 jam pakai mobil. Sampai saya harus tiba di lokasi itu. Ya, tapi di sana ada taklim, pengajian ibu-ibu seperti ini. Saya melihat ibu kampungnya tahu seperti apa? Itu rumahnya rumah-rumah panggung. Rumah panggung, ibu pernah lihat di TV? Ya,
rumah-rumah Sulawesi, rumah panggung. Nah rumahnya tuh panggung, di bawahnya becek. Waduh, pokoknya kalau saya melihat tidak layak untuk dihuni. Ya, kalau saya melihat di sini bangunan-bangunan bagus, sudah tembok, bukan bentuknya dari kayu, ya. Tapi saya ke daerah-daerah pedalaman itu, Bu, itu bentuk bangunannya seperti itu. Tapi ketika saya tanya, Bu, ke warga di sana, rata-rata mereka sudah berhaji. Jadi haji bagi mereka itu adalah nomor satu ketimbang mereka harus membangun gedung atau rumah bertingkat atau dia beli mobil. Ya, itu anak SD saja, anak SD sudah didaftarkan haji. Bayar DP haji berapa, Bu? 25 juta. Kenapa mereka mampu? Ya, kalau saya melihat secara ekonomi, mereka tuh bukan golongan dari golongan mampu. Kalau saya melihat bangunan rumahnya, apa mereka usahanya? Nelayan. Ya, nelayan yang tukang ambil ikan di pantai. Banyak juga yang berkebun, banyak juga yang berkebun kelapa sawit. Ada juga kelapa yang nanti dibikin minyak. Ya, itu Bu. Saya dah hadir di sini memotivasi ibu-ibu ya. Bismillah, insya Allah, apa yang saya sampaikan ini, saya bercerita ini, ingin ibu-ibu tuh tahu bagaimana di luar sana, bagaimana antusiasnya orang-orang untuk berumroh dan berhaji. Karena apa tadi? Umroh dan haji itu adalah sebagai penyempurna ibadah kita, rukun Islam kita yang kelima, yang wajib kita sempurnakan. Bisa Bu? Bisa, insya Allah. Ya Bu ya, saya kembalikan niat ke ibu-ibu ya, dengan adanya hadir saya di sini, saya Bismillah, mudah-mudahan ibu-ibu bisa bertambah yakin untuk berniat ke Baitullah ya, dengan apapun caranya ya. Bismillah ya Bu. Bismillah. Yakin bisa? Yakin bisa. Jadi semuanya itu sebetulnya kembali kepada nawaitunya. Ya, kalau niat kita kayak niat kita betul-betul sungguh-sungguh, insya Allah semuanya saya yakin pasti bisa. Ya, ini yang terakhir. Sebelum sebentar lagi ada. Kita punya yel-yel penyemangat juga nih Bu, biar bisa berangkat ke Baitullah. Ya, yel-yel kita kalau saya bilang Madani Tour Bandung juara. Ibu jawabnya apa? Bandung juara. Madani Tour ibadah Bandung juara. Yang kedua, Madani Tour ibadah tanpa ragu. Ya. Yang ketiga, takbir. Allahu Akbar. Bisa Bu? Madani Tour Bandung juara. Madani Tour ibadah tanpa ragu. Takbir Allahu Akbar. Bisa ya? Bun? Bisa Bun? Bisa. Oke. Kita mulai ya. Oke, siap. Ya Bun?